Mulai. Halo Mas, selamat pagi. Ya, pagi. Kemarin kita sudah menjadwalkan jadwal konseling di outdoor ya dengan Mas Ilham di sini. Sebelumnya saya mau tanya nih, pagi-pagi sudah sarapan apa belum? Ya, cuman jajan tadi sebelum berangkat. Berarti tadi sebelum kesini Masnya sempat sarapan dulu ya? Ada kegiatan yang dilakukan nggak sebelum kesini? Ya, ada biasa bersih-bersih rumah dulu sebelum berangkat. Nah, rajin ya ternyata ya. Ya, enggak juga. Ya, setidaknya membantu orang tua lah ya. Ya, alhamdulillah. Boleh ini kita langsung masuk ke tahap konselingnya Mas. Ya, bisa. Kan ini belakangan saya melihat Masnya itu di sekolah tuh kelihatan muram gitu, wajahnya seperti tidak bahagia, kayak sedang menanggung beban gitu. Benar apa tidak nih Mas? Ya, betul. Betul ternyata. Kalau boleh tahu sedang ada masalah apa sih Mas? Ya, kan saya di sekolah kan juga ada perlu istilahnya punya kebutuhan. Nah, disitu kan saya sekolah kan kuliah. Ada beberapa hal yang butuh dicukupi, misal seperti ongkos berangkat sama uang jajan gitu. Jadi saya mikir cari sampingan, salah satunya yaitu saya ikut Maksim itu di waktu luang saya. Kalau boleh tahu, dari kegiatan Mas selama kuliah ini kan berarti sambil mencari uang sedikit untuk tambahan uang saku begitu ya? Ya, Nah, itu kira-kira dari Maksimnya itu sendiri cukup untuk menutupi kebutuhannya Mas apa gimana? Apa enggak? ya secara finansial sih hampir mencukupi lah. Ya, bisa buat kebutuhan. Ya sedikit-sedikit bisa nyisihkan uang buat bantu keuangan di rumah walaupun tidak terlalu kelihatan banget lah gitu. Selain Maksim yang tadi, Mas pernah mencoba untuk mencari kerja yang lain atau misalnya berdagang atau membuat sesuatu untuk dijual gitu Mas? Kalau untuk membuat satu dijual itu saya belum pernah ya, soalnya waktu luangnya saya tuh udah agak capek, nak suruh jual-jual nyiapin gitu kelihatannya kok agak ribet ya. Jadi saya tuh lebih ke Maksimnya, soalnya di Maksim tuh kan kita cuma nunggu sambil istirahat, nunggu orderan, nanti orderan baru jalannya cuman gitu-gitu. Nah, ini selain Maksim tadi itu saya juga mencoba mendaftar pekerjaan lain. Sebenarnya nih Maksim tidak tujuan utama saya buat mencari uang, hanya sampingan. Saya lebih memfokuskan itu kalau mencari uang seperti mendaftar CPNS seperti itu, seperti yang saya jalani hari Kamis kemarin tanggal 16. Oh, berarti apa namanya, selain menarik penumpang dari Maxi, Masnya pernah daftar tes CPNS ya? Boleh diceritakan itu kegiatannya seperti apa saja gitu? Kegiatan yang di pendaftaran CPNS kemarin itu ya? Iya, betul sekali. Waktu itu saya mendaftar mepet banget sih dari jadwal pelaksanaan pendaftarannya, karena beberapa persyaratan yang memang membutuhkan waktu tidak sehari 2 hari bisa, ada yang sampai 4 hari,
sama terkendala syarat yang di luar perkiraan saya, jadi membuat hal tersebut jadi molor-molor gitu. Kalau boleh tahu hal-hal terkendala yang dimaksud itu apa saja ya Mas? Misalkan kalau hari pendaftaran hari pertama sampai kedua itu biasanya dilihat dari tahun kemarin itu nanti sinyalnya server di pendaftarannya website itu lemot parah gitu. Soalnya banyak ratusan ribu orang mendaftar CPNS itu berkumpul di dalam satu websitenya itu. Nah, untuk mendaftar atau mengecek, jadi kadang harus bangun jam 1 pagi, kadang ada yang tidak tidur, ada yang bilang gitu, tapi tetap tidak bisa masuk ke websitenya itu 1-2 hari. Nah, setelah ada masalah itu, pihak dari pengelola CPNS-nya yaitu BKN akhirnya men-take down websitenya itu, menonaktifkan sementara untuk diperbaiki. Itu sekitar hampir 1 hari baru bisa diakses lagi. Jadi 3 hari itu kayak seperti hampir terbuang percuma waktu gitu. Jadi kayak menguras jumlah kesempatan malahan. Kalau boleh tahu ini selain masalah teknisi dari websitenya itu ada masalah yang terjadi secara langsung atau tidak? Kalau terjadi secara langsung ya masalahnya ya. Yang seperti di acaranya gitu. Misalnya Mas terkendala oleh kendaraan atau mungkin ada info-info yang Mas kurang tahu. Oh ya ada. Pasti kalau kendaraan, transportasi, termasuk juga perlengkapan itu semuanya ditanggung peserta, persyaratannya juga. Jadi misalkan daftar apa gitu ya tetap pakai uang. Misalnya bukan uang nyogok ya, tapi uang untuk keperluan seperti fotokopi, membeli materai, bensin, bahkan untuk persyaratan surat kesehatan gitu ya habisnya lumayan lah ya. Berarti setelah melalui tes CPNS ini ternyata banyak kendala-kendala yang ada di dalamnya juga ya Mas? Iya, sangat banyak sekali. Hari lalu itu saya sempat mengecek dari angket yang Mas buat itu salah satu selain tes CPNS ini sebelumnya Mas juga pernah mengikuti pendaftaran TNI atau Polri. Iya. Dan kalau boleh tahu itu gagal atau bagaimana Mas? Jadi saya mendaftar itu tidak cuma sekali ya. Yang tentara itu kalau tidak salah 4 atau tidak 5 kali, yang polisi cuma mencoba sekali. Kalau yang tentara itu yang tes pertama saya gugur tuh di gigi kalau tidak salah, giginya saya itu ada kelainan posisinya, harusnya kan ke atas semua atau ke atas bawah lah ya. Nah itu tidur posisinya, tidur gini kan gigi harusnya kan atas bawah. Nah itu akhirnya dijabut itu cuma satu, jabut satu, yang asli 4 kanan kiri tidur semua. Yang dijabut satu, lupa saya yang mana ya, lupa. Nah, dijabut satu, terus sudah tahun depan itu kan gara-gara gugur akhirnya saya nyabut gigi. Nah itu saya daftar yang kedua,
Nah yang di gigi itu lolos, tapi kendala selanjutnya itu di renang. Iya, di renang. Saya waktu itu renang gagal di situ. Akhirnya walaupun saya udah latihan ya, cuman karena kendala situasi yang tegang mungkin jadi gerak renangnya saya tidak sesuai, akhirnya saya tenggelam. Oh, sempat tenggelam. Ya tenggelam tapi tidak terlalu dalam, kan kelihatan kakinya kalau kena dasar lantai kan jendul gitu. Oh iya. Kehentak kan, itu udah kelihatan gagal Oh, gitu. agak berat ya, bukan agak ya, ini tapi memang berat juga ya ternyata untuk pendaftaran TNI seperti itu. Ya lumayan, ya memang berat ya, enggak lumayan tapi Iya. memang berat. Sama yang ketiga itu saya di gagalnya rankingan, jadi kan banyak tes tuh di situ. Di dalam ada tes jasmani itu seperti lari-lari, terus push up, sit up, sama renang juga termasuk. Ya kan nilainya kan di ranking, itu saya gagal di Koda. Ya saya latihan sambil nyoba yang pekerjaan lain gitu, kuliah juga. Cuman saya mulai kuliah itu setelah habis mencoba TNI sama Polri, jadi saya mencoba kuliah saja lah gitu. Dari kegagalan Mas yang pertama, daftar TNI tapi tidak berhasil, kemudian yang daftar Polri, sebenarnya itu sempat merasa putus asa atau tidak, kayak lah saya mau gimana lagi ya, saya bingung mau lanjut gimana, apa saya begini saja gitu. Pernah nggak Mas terbesit pikiran seperti itu? Sebenarnya sih enggak ya, soalnya saya punya pemikiran sudahlah lanjutin aja, apalagi ya udah gitu, istilahnya sejalan aja lah, nggak usah mikir berat-berat gitu. Gagal ya sudah, ntar nyoba lagi gitu, nggak bingung-bingung habis ini ngapain ya ini belum. Ya soalnya istilahnya waktu daftar gagal ya latihan lagi, gagal latihan lagi gitu. Berarti dari pandangan saya Mas ini orangnya ya tidak pantang menyerah begitu ya. Ini sudah bagus sebenarnya. Lalu yang menjadi kendala Mas saat ini untuk melanjutkan pekerjaan itu ada atau tidak? Sebenarnya ada, ini kan kebetulan musim hujan ya. Iya. Sedangkan saya kan pekerjaannya itu kan maksim, yang pekerjaannya ada di lapangan. Kalau musim hujan itu ya susah, istilahnya perlengkapannya, HP-nya, belum nanti bawaannya, perkiraan bisa tahan air atau tidak, tahan hujan atau tidak gitu. Terus juga kebutuhan, kan kalau hujan tidak berangkat kan juga tidak dapat uang juga, sedangkan ada kebutuhan lain. Ya di situ sih kendalanya. Baik. Jadi untuk saat ini kendalanya hanya di musim ya, kayak musim hujan. Kalau semisal musim hujan ini juga penumpang pada malas keluar gitu ya Mas, mungkin jadi lebih sepi gitu orderannya. Apa tetap aja rame Mas? Kalau yang maksim ini kebetulan saya jarang yang istilahnya mengantarkan orang ya, kayak ojek gitu ya. Saya lebih seringnya itu mengantarkan barang. Ya, mengantarkan barang. Mungkin kalau sehari itu 15 pelanggan, dari 15 pelanggan itu yang bonceng itu pelanggannya
dari pekerjaannya Mas yang sekarang, pernah nggak sih kayak menemukan kejadian yang kurang mengenakan, entah Oh, itu dari penumpang atau dari eh, yang lain gitu Mas? ya ada. Kalau dari aplikasi sendiri itu kan memakai GPS ya untuk penunjuk arahnya. Itu sering tidak akurat. Kadang dari pelanggannya sendiri juga memberi posisi juga tidak sesuai dengan pesanan gitu. Jadi ya kita sebagai driver itu harus mencari sendiri ya. Cara untuk menyelesaikannya ya ada seperti meminta Sherlock gitu, Sherlock. Dan kalau HP sendiri itu juga sebenarnya sebelumnya pernah ada masalah. Jadi layarnya itu nggak disentuh tapi gerak-gerak sendiri gitu. Akhirnya ya gimana lagi, harus saya jual. Oh iya, takutnya kalau misal HP-nya tetap begitu nanti pas ada penumpang bisa ke cancel sendiri gitu ya Mas? Ya pernah, Oh pernah? itu 2 kali malahan. Ya bukan salah, ya gimana ya, ya rawan sih istilahnya kalau punya peralatan kerja yang tidak berstandar atau gampang rusak ya, mending langsung ganti kalau bersangkutan seperti itu. Untuk saat ini kan Mas Ilham masih menjadi driver Maxim ya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih kayak pandangan ke depannya Mas Ilham ini punya kayak pemikiran, wah saya nanti mau kerja ini, atau saya pengen punya rumah makan nanti saya bisa jualan ini gitu. Kalau pandangan seperti itu mesti ada. Saya kan tadi Maxim itu kan hanya sampingan, bukan pekerjaan utama. Iya. Lebih mengutamakan CPNS-nya itu sih. Ya kalau misalkan keterima CPNS-nya ya alhamdulillah, nanti ya dijalani. Mungkin kalau sempat ya punya waktu luang ya tadi Maximnya dijalani juga. Kalau soal usaha, saya sih pinginnya malah punya usaha tasop tuh Wah, menarik gitu. ya. Eh, Boleh minta tolong dijelaskan nggak Pertashop ini seperti apa? Jadi sepengetahuan saya ya, itu usaha yang bekerja sama dengan Pertamina. Jadi kita punya pom bensin pribadi gitu. Nah kita beli produknya seingatnya saya itu berapa ya, 150 juta gitu minimal. Nah cuman nanti saya ya enggak menunggu untuk menjual, tapi saya mencari orang buat nunggu di pom bensinnya itu. Oh jadi kayak Cari pegawai karyawan. ya. Nah itu kan sampingan. Hmm, Kalau boleh tahu yang di tes CPNS tadi itu bagiannya apa ya Mas, kalau misal nanti keterima akan dilanjutkan kemana gitu? Kalau CPNS itu saya mendaftar di Klerek, atau sebutannya seperti pembawa berkas perkara. Jadi misalkan ada hakim sudah memutuskan, nah kan itu ada barang bukti, misalkan di situ itu barang bukti, mungkin yang menjaga atau yang membawa atau yang menyiapkan tempat atau apa-apa itu mungkin saya, tugasnya seperti itu. Hmm, eh, Apa namanya, kedepannya Mas kira-kira tahu nggak, semisal nanti dalam tes CPNS ini nanti gagal lagi, apa
rencana selanjutnya? Selanjutnya ya tetap menyelesaikan kuliahnya juga sambil tadi maksim juga, terus ya sama apa namanya, mencari lowongan kerja di BUMN. BUMN. Ya BUMN, cuman saya masih belum tahu istilahnya pengumumannya ya gitu. Kalau di BUMN itu, kalau saya boleh tahu, masnya ngincar posisi jadi apa? Kalau di BUMN itu persyaratannya yang kan ijazah saya masih SMA, Ya. jadi untuk pendaftarannya tuh masih terbatas ya. Setahu saya tuh masih bisa mendaftar di PT KAI, itu ada PT KAI itu jadi Polsuska, polisi khusus KA, itu polisi khusus kereta api yang di dalam gerbong. Kemudian yang lain sebenarnya ada itu Polhut, polisi hutan, cuman kan Itu kerjanya di hutan terus gitu, Mas? sebenarnya enggak. Oh, enggak. Ada yang tidak, ada yang kerja di kantor. Mm-mm. Itu yang di kantor itu perhutani, Oh, jadi berarti itu beda ya, Mas? jadi kelihatannya tuh cabangnya perhutani, jadi perhutani punya misalkan hutan, nah itu dikelola sama Polhut, polisi hutan itu. Jadi ya kita tidak tahu nanti ditempatkan di kantornya di kota atau di pelosok di dalam, itu kan kita kurang tahu. Iya. Eh, setelah apa namanya, setelah menceritakan berbagai pengalaman Mas dalam dunia pekerjaan dan kegagalan Mas dalam dunia pekerjaan, itu lumayan rumit juga ya kalau dibayangkan gitu ya. Mungkin eh, kalau misal orang lain atau mungkin saya jadi Mas, belum tentu kayak, wah saya bisa nggak ya kayak melanjutkan ini. Eh, kayak saya butuh, maksudnya kayak butuh dorongan atau semangat dari orang lain, itu pasti ya Mas ya. Iya. Jadi udah keren, udah bagus. Untuk kedepannya bisa dilanjutkan lagi, maksudnya kayak semangat. Kalau semisal nanti di tes CPNS-nya tidak keterima, Mas bisa jangan sampai putus asa gitu. Jangan sampai putus asa. Pokoknya juga diimbangin sama ibadah. Jadi semisal yang ini tidak tidak kurang, maksudnya kurang beruntung, bisa dilanjutkan ke pilihannya Mas tadi yang Mas bilang BUMN itu ya, atau yang mau kerja di bagian Polsuska. Ya, Polsuska itu. Baik, Oh iya, saya juga ada pertanyaan itu. ya. Kira-kira gimana ya caranya untuk mendapatkan, misalnya kan saya kan ada kendala tadi itu yang mencari uang apa ya, Oh misalnya iya, rezeki dia mencari gitu rezeki. ya. Saya ada kendala itu kan, kan waktu saya kan kurang itu ya, kurang kalau lagi hujan. Kira-kira ada, tahu nggak ada loker lain yang misalkan bisa untuk nyambi saya? Ini saya lihat dari sosial media, terus dari lowongan-lowongan kerja yang diceritakan oleh teman-teman saya gitu.
Itu biasanya ya Mas di Instagram itu ada kayak loker khusus di daerah sebuah kota gitu. Misalnya Mas domisili kan di Semarang nih. Oh, iya. Nanti bisa tuh dibuka cari di IG loker Semarang gitu. Nah, nanti di situ pilihannya banyak Mas. Ada yang menuju ke ranah F&B, ada yang menuju ke apa ya kayak permesinan, tergantung sama minatnya dan apa yang dibutuhkan Mas kayak gitu. Kemudian eh, kalau saya eh, kalau kurang kalau saya nggak salah kalau iya benar itu di aplikasi LinkedIn. Tahu nggak Mas, pernah dengar aplikasi itu nggak? Kurang tahu. Itu aplikasinya tuh ya katanya bisa buat untuk cari kerja. Jadi nanti pengalamannya Mas kerja atau kayak hasil kerjanya Mas itu bisa ditaruh di situ kayak semacam semacam CV gitu loh Mas. Oh iya. Nah, nanti kalau misal Mas mau cari kerja, cari di situ bisa kayak nanti bisa diatur mau gajinya seberapa, terus juga bagiannya apa gitu. Itu yang saya lihat di tutorial di salah satu aplikasi ya Mas, di sosial media seperti itu. Oh iya. Ya Uh, berarti nanti bisa saya coba lah ya. Saya ya, cari infonya di situ. ya, sebenarnya itu kalau mau cari di IG sama di aplikasi yang lain itu banyak kok Mas. Walaupun kadang itu pekerjaannya kayak nggak terlalu ini ya kayak nggak terlalu penting banget gitu ya, tapi itu dibutuhin gitu. Atau kalau Mas mau, Mas bisa buka usaha sendiri kayak eh, apa namanya, saya lihat kan Mas ini anaknya suka maksudnya jajan gitu ya. Yeah. Suka jajan, suka bermain gitu. Mas bisa ini buka kayak warung kecil-kecilan gitu yang di atas motor atau pakai gerobak terus jualan es, jualan gorengan kayak gitu. Sempat kepikiran apa enggak? Kalau seperti itu sih dulu pernah ya. Jadi kayak mobil apa kar? Iya, pick up. Uh, Iya. Pick up ya antara pick up sama roda 3 itu kan. Iya, biar. VR. Jadi kayak kafe berjalan gitu. Oh iya. Kan lebih keren dilihatnya, buat nyambi-nyambi gitu. Itu anak-anak muda yang sekarang itu banyak juga Mas yang suka jalanan di kayak street food gitu. Nah itu berdasarkan dari pengalaman kenalan saya, saudaranya itu buka usaha kayak gitu. Itu sehari itu bisa untung sampai ratusan ribu, kan lumayan loh Mas buat nambahin pemasukan gitu. Kalau Masnya lagi capek narik penumpang atau ngemaksim kan bisa tuh sambil apa kayak pergi ke tempat yang rame, misalnya kayak di banjir kanal atau di mana itu kan sekarang banyak penjual di pinggiran gitu loh. Nah itu bisa sambil di situ sambil lihat pemandangan di situlah ya, sambil jualan, capek tapi dapat uang gitu. Bagaimana perasaannya setelah mengeluarkan unek-unek atau menceritakan masalahnya, apakah sudah sedikit lega? Ya, saya lebih lumayan lega karena bisa tahu istilahnya kebutuhan apa yang istilahnya saya cari jalan keluarnya. Seperti tadi saya butuh waktu untuk mencari uang lebih, ternyata ada lowongan kerja juga di IG, di aplikasi tadi. Baik, terima kasih ya telah mengikuti kegiatan konseling ini. Apabila nanti di lain hari ada kendala atau ingin bertemu kembali dengan saya, silakan untuk kita mengatur jadwal begitu. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Deh.